Halo, pada video kali ini kita bakalan bahas tentang sebuah lensa yang kecil dan compact yang saya miliki sejak tahun 2017 yang lalu. Dan lensa ini membantu sekali dalam pekerjaan saya menjadi seorang fotografer dan videografer. Bahkan saat ini saya merekam menggunakan lensa ini. Dan inilah lensa Sony E-mount 35mm f1.8 OSS. Lensa ini terakhir saya cek di online marketplace bergerak di harga 3,7 sampai dengan 4 juta rupiah untuk harga barunya dan 3,2 juta rupiah untuk harga bekasnya. Dengan harga yang selisihnya cuma sedikit, maka saya sarankan Anda membeli barunya aja. Lensa Sony yang kita bahas kali ini memiliki image circle coverage-nya peruntukannya untuk sensor APS-C dengan kode E-mount sehingga peruntukannya cukup jelas dioptimalkan untuk kamera-kamera Sony A6000 series. Dengan lens coverage 44 derajat pada sensor APS-C, maka kita bisa bilang bahwa lens coverage-nya itu setara atau ekuivalen dengan 50 mm pada sensor full frame. Field of view-nya yang cukup natural di mata manusia membuat lensa ini memiliki fungsi yang sangat variatif sehingga cukup banyak digunakan oleh para fotografer dan filmmaker. Build quality lensa ini bisa dibilang biasa aja jika kita melihat harganya dengan barrel yang terbuat dari plastik. Mountingnya terkonstruksi dengan baik dengan material yang terbuat dari metal. Pada bodi kamera ini hanya terdapat satu buah ring untuk fokus saja tanpa ada aperture ringnya. Sehingga untuk Anda yang memiliki beberapa brand kamera, penggunaannya untuk cross brand mungkin terlimit sekali, mungkin agak sulit. Ring fokus pada lensa ini mengadaptasi material metal, sehingga mungkin untuk Anda yang tangannya mungkin agak sering berkeringat ya, itu seiring waktu mungkin terasa licin dan mungkin bisa jadi agak meleset. Namun di sisi lain, ring yang terbuat dari metal, terbuat dari logam, usia pakainya jauh lebih panjang, mengingat biasanya material-material yang terbuat dari karet biasanya akan melar seiring waktu penggunaannya. Ring fokus pada lensa ini, jika saya bandingkan dengan lensa lain yang saya miliki, termasuk yang kurang nyaman, mengingat resistisinya terlalu keras. Pada body barrelnya tidak terdapat marking, sehingga menyulitkan bagi Anda para fotografer yang sering melakukan focus taking, dan mungkin Anda para videografer yang memerlukan focus pulling pada saat pengambilan video. Keseluruhan bodinya tergolong kecil dan ringan, sehingga cukup nyaman digunakan bersama gimbal yang memiliki power motor yang kecil. Seperti contohnya di sini saya menggunakan Zhiyun Crane M yang saya beli beberapa tahun yang lalu. Bodinya yang kecil juga tergolong portable dan match dengan bodi A6000 series di mana kita bisa menyimpannya di saku jaket atau tas kecil. Nah, kemudahan dan portabilitas lensa ini sehingga mendukung sekali jika Anda suka travel fotografi, street fotografi mungkin ya. Atau mungkin juga untuk Anda para videografer yang suka run and gun gitu secara umum. Berikut adalah perbandingan ukurannya dengan lensa kit, lensa 28-70mm, dan lensa 85mm. Filter thread pada lensa ini berdiameter 49mm dan sangat mudah mencari filter ukuran ini di pasaran. Lensa ini mengadaptasi stabilizer bernama OSS atau Optical Steady Shot, di mana mungkin kalau Anda fotografer, Anda bisa menggunakan speed di bawah toleransi kekuatan tangan Anda. Untuk penggunaannya dalam video, OSS ini juga terasa akan memberikan dampak kestabilan yang lebih baik. Lensa ini memiliki minimum focus distance sejauh 30 cm dengan magnification ratio sebesar 1:6,7. Memang ini belum termasuk ranah makrofotografi, namun sudah sangat mencukupi jika penggunaannya dalam konteks still life fotografi atau produk videografi secara umum. Terlebih jika Anda menggunakannya di kamera-kamera seri A6100 ke atas yang sudah 24 MP, maka jika Anda membutuhkan image yang sedikit lebih close up, 24 MP itu akan sangat banyak toleransinya jika Anda cropping. Jadi saya rasa untuk kebutuhan sosial media, foto-foto atau videografi yang super close up saya rasa masih safe sekali. Autofocus pada lensa ini bisa saya bilang yang terbaik di jajaran 35mm untuk body APS-C Sony, terutama jika kita bandingkan dengan kompetitornya dari third party seperti Samyang dan Sigma. Di sini Anda melihat saya melakukan tes autofocus dengan body Sony A6300. Hasil untuk seri kamera A6100, A6400, dan A6600 seharusnya lebih baik lagi karena mendapatkan upgrade dari Sony.
Seperti yang Anda lihat pada cuplikan ini, saya melakukan continuous shutter burst. Saya menggunakan center AF point dan continuous autofocus dengan face detection dalam keadaan menyala. Lingkungan pada saat saya melakukan tes ini itu berada di area shadow dan pada saat mendung, dengan kontras yang tidak terlalu menonjol untuk sedikit memberikan tantangan pada sistem autofocus lensanya. Dari 138 foto yang saya dapatkan, sekitar 16 foto yang gagal, sehingga sukses rate-nya mencapai angka 85%. Menurut saya ini termasuk hasil yang baik dan masih dalam jangkauan ekspektasi saya mengenai lensa ini. Dan berikut adalah autofocus test untuk penggunaannya dalam video dengan setting continuous autofocus, center point, dan face detection dalam keadaan menyala. Di sini kita bisa melihat sedikit fokus hunting, namun tentu saja ini mungkin juga dikarenakan karena bodi A6300 saya masih mengadaptasi seri-seri awal hybrid autofocus milik Sony. Untuk Anda yang memiliki seri yang terbaru daripada kamera saya, tentu Anda bisa mengharapkan hasil yang lebih baik. Focus breathing pada kamera ini juga bisa terbilang minimal dan dalam batas yang sangat aman sekali. Image quality lensa ini menurut saya termasuk baik, termasuk bagus. Namun jika kita bandingkan dengan lensa native Sony yang lain, maka sebenarnya hasilnya termasuk biasa aja. Karena kita bisa melihat 85mm f1.8 misalkan, itu gambarnya tajam sekali. Namun sekali lagi, untuk ukuran lensa native maka image quality-nya tuh masih sesuai ekspektasi saya. Pada image test ini kita bisa melihat pada bagian tengah frame di f1.8 lensa ini memiliki ketajaman yang cukup baik. Ketajaman maksimalnya didapatkan mulai dari f4 sampai akhirnya kita mendapatkan lens diffraction mulai masuk di f11. Pada bagian ujung frame di f1.8 image quality dari lensa terlihat soft dan baru mencapai ketajaman di angka diafragma f5,6. Namun secara overall assessment pada lensa ini saya bisa bilang hasilnya cukup positif. Dan inilah contoh tampilan flare pada lensa ini. Saya tidak ada penilaian khusus ya, karena kalau masalah flare itu adalah masalah selera dari masing-masing penggunanya. Distorsi pada lensa ini bisa terbilang cukup minimal, karena memang untuk semua lensa native terdapat lens profile yang sudah terprogram dari masing-masing kamera Sony sendiri. Cuman Anda pastikan aja bahwa lens profile correction-nya itu nyalakan di dalam bodi kameranya. Chromatic aberration pada lensa ini sebenarnya cukup terkontrol. Ada sih, cuman nggak mengganggu kok. Ini tips untuk Anda yang mungkin sering mengalami chromatic aberration. Sebenarnya, jika memungkinkan, Anda bisa mengurangi dampak dari chromatic aberration ini dengan menggunakan f-stop, angka f-stop yang lebih tinggi atau aperture yang lebih kecil. Jika kita membahas tentang chromatic aberration, saya pikir kita sama-sama tahu bahwa lensa memiliki dua macam aberration, yaitu pertama lateral chromatic aberration, yang kedua adalah longitudinal chromatic aberration. Nah, lensa ini memiliki longitudinal chromatic aberration. Seperti yang tampak pada foto berikut, dengan chromatic aberration berwarna hijau pada sisi kiri atas dan magenta pada kanan bawah. Bokeh pada lensa ini bisa dibilang cukup baik meski nggak istimewa ya, karena memang terasa edgy dan tidak soft. Pada area highlight juga kurang indah karena chromatic aberration-nya yang tadi saya sempat sebutkan. Namun penggunaannya untuk still life fotografi secara general, blur areanya terlihat cukup uniform dan merata. Untuk kebutuhan portrait, area blurnya juga terlihat cukup baik dan membantu menguatkan point of interest-nya. Secara estetika, bokehnya cukup baik untuk kebutuhan secara umum. Oke, sekarang kesimpulannya menurut saya. Yang pertama, lensa ini menurut saya bukan termasuk yang best buy di mana kita kadang-kadang mendapatkan value yang lebih dari harga yang kita bayarkan.
Bukan berarti ini pembelian yang buruk juga ya. Hanya menurut saya memang secara pribadi melihat untung dan lebihnya kita mendapatkan apa yang kita bayar. You get what you paid for. Oke, kesimpulan yang kedua adalah autofocusnya. Lensa ini memiliki autofocus terbaik untuk harga yang Anda beli. Terutama jika kita bandingkan dengan kompetitornya seperti dari Sigma atau Samyang. Ya kita nggak bisa bandingin ini dengan G-Lens ya, karena bukan apple to apple lagi. Namun jika kita compare dengan lensa third party, maka dengan harga yang di kisaran sama 4 jutaan plus minus, maka ini termasuk pilihan yang terbaik. Terutama jika Anda seorang, misalkan Anda sport photographer yang motretnya tracking misalkan, atau Anda seorang videographer yang sangat bergantung sekali dengan sistem autofocus dari lensa ini. Dan kesimpulan yang ketiga atau yang terakhir adalah menurut saya pribadi, meskipun bodinya terbuat dari plastik, namun ini justru memberikan keuntungan lain, yaitu dia menjadi sangat ringan sehingga portabilitasnya cukup tinggi. Menjadi sebuah lensa yang menurut saya akan selalu saya bawa terlepas lensa utama apa yang saya pakai di set saat itu. Mengingat tadi sangat ringan, sangat kecil, sehingga portabilitasnya itu benar-benar value utama dari lensa ini. Dan sekian vlog kali ini, semoga cukup informatif dan membantu, terutama bagi Anda yang sedang mempertimbangkan untuk membeli lensa ini ya. Sampai ketemu di vlog saya berikutnya yang membahas soal travel dan fotografi. Bye!